Saya mau ke Bang Taufik kalau begitu. Jangan melabeli diri Bang, dan bahkan kasus hukum pun yang saat ini sedang berlangsung yang Anda minta kepada pemerintah tidak tepat menurut Habib Zaid. Ya, saya sepakat dengan Habib Kribo. Mengapa? Karena nggak jelas arah dari penegakan hukum yang sedang di apa istilahnya, seperti kayak panggung sandiwara ya, baik di Mabes Polri maupun di Majelis Ulama Indonesia. Pasal yang disangkakan tidak tepat? Karena begini, sejak kapan Mabes Polri itu terlalu serius mengurusi kaitannya dengan penista agama? Setahu saya, ya, ini kan 1 Muharram yang lalu, kemudian rame-rame Panji Gumilang. Ini bukan karakter asli Panji Gumilang. Bukan karakter asli, bahkan mengundang Habib Kribo ya, mengundang Mbak Monik, mengundang Bang Ilham. Itu mungkin baru pertama kali. Sebelumnya kan yang diundang itu adalah prajurit-prajurit NI KW9 yang ada di teritorial, yang ada di DKI dan sebagainya, ada acara ditelusuri. Menurut Anda apa maksud Panji Gumilang ini? Artinya sekarang begini, sebetulnya isu NII itu udah selesai tahun 2012. Mestinya saat itu kalau memang kepolisian itu serius, ditindak saat itu. Namun ada kerja besar dari Mabes Polri ya. Tahun 2012 boleh dibilang seluruh rekrutmen, pembaiatan, cara-cara dengan simbol NII itu selesai. Artinya sudah tidak ada lagi, jadi kita nggak perlu lagi bicarakan Al-Zaitun dalam konteks NII kalau bicara sekarang. Tapi kalau memang mau ditarik ini sebagai upaya penegakan hukum, buka dong. Contoh misalnya Panji Gumilang di sini diduga menggelapkan dana mahasiswa UT asal Al-Zaitun. Ada MUU antara UT dengan Al-Zaitun, di mana para mahasiswa, ada sekitar ribuan mahasiswa UT yang dari teritorial atau dari fungsional Al-Zaitun, itu mereka kuliah di universitas terbuka. Namun uang kuliahnya banyak yang tidak disetorkan, hampir 5 miliar. Itu hasil penyelidikan dari Barreskrim Polri loh. Saat itu Pak Ito Sumardi. Ini kan jelas tindak pidana. Pak Taufik, kalau sekarang memang secara paralel Bapak, kasus yang berjalan, bukan hanya penistaan agama, tapi ada indikasi TPPU, penyalahgunaan zakat, infak, sedekah. Tapi yang penistaan agama ini, kalau versi Habib Kribo kan tidak ada yang menyimpang sama sekali, Pak Taufik Hidayat. Kalaupun misalnya kita masuk kepada penistaan agama, itu hanya pintu masuknya saja. Tapi hakikatnya adalah di dalam penistaan agama itu ada delik pidana. Dalam konteks apa? Dalam delik pidana umum saya begini. Mereka-mereka yang berhukum selain hukum Allah adalah kafir. Takfiri kan? Nah, ini adalah pintu masuk mereka untuk menghalalkan harta di luar kelompok mereka. Artinya, ini nanti mungkin ada yang cerita bagaimana dulu di teritorial, ya, itu orang tuanya saja ditipu. Ya, pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja mencuri. Itu bukan karena kemauan dia, tapi karena ada doktrin yang sesat. Ini yang harusnya yang digali oleh MUI, oleh kepolisian. Bahwasanya ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk durhaka kepada orang tua. Ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah, untuk mencuri, ya, untuk melakukan tindak perampokan. Ini sebetulnya hal yang simpel ini. Hal yang ya kalau ini kan jelas nih ya, jelas dalam temuan PPATK itu kan 2012 zaman Pak Yunus Hussein. Kita sudah laporkan. Nah, kok nggak ada tindakan? Ya, terutama misalnya ketika acara telusur tahun 2009-2010 itu jelas diputar proses perpindahan kewarganegaraan, proses doktrin, ya, orang didoktrin anti Pancasila, orang didoktrin anti NKRI, orang dibaiat, orang ada proses perpindahan kewarganegaraan, diangkat menjadi warga negara baru. Ini kan proses makar, videonya ada, orang pelakunya ada.
Ini kalau ada orang misalnya melakukan tindakan kriminal di media sosial, dicari dong orangnya. Ini tidak di media mainstream, sekelas TV One, sekelas Metro TV, tapi dibiarkan. Ini kan aneh nih. Ya, saya cocok lah. Aneh gitu. Sudah nyala Habib Kribo, sudah nyala? Ya, saya cocok kalau dalam hal yang tadi disebutkan ada nanti menciptakan merugikan orang lain atau menipu orang lain, itu boleh disikapin. Cuma yang saya mau pertanyakan, ini sudah 20 tahun lebih hidup Az-Zaitun. Kok sampai ini hari nggak selesai-selesai? Apa fungsinya? Dan kenapa kok ini hari baru rame? Itu jadi banyak tanda tanya aja. Ini mau dekatin Pilpres lagi. Kan bisa aja orang mau cari manfaat dari keributan agama. Yang ini. goreng siapa, Bib? Ya, yang punya kepentingan penguasa, rakyatnya jadiin korban. Maaf, Bib, saya ini. Ya, saya Al-Haidar tahun 2003 itu mengadukan Kepala BIN saya. Kepala BIN yang kita laporin. Bapak Hendro Priyono. Kenapa? Karena hasil penelitian kami ya tentang Az-Zaitun itu kan kami bukukan. Lalu saat itu ya, tapi saya menolak dulu tentang Pak Hendro Priyono. Saya ini bergerak di bidang radikalisme. Saya di musim Bapak orang. Siapa yang melindungi saya? Siapa yang mengarahkan saya mendukung? Adalah Pak Hendro. Dan sempat sekali Pak Hendro membuat statement yang mungkin nggak nyaman buat dia. Dia mengatakan mengkritisi kaum Arab yang ada di sini ingin membuat gaduh. Jujur aja yang dimotorin oleh Rizik. Lah, Pak Hendro Bani berkata, moderatornya mana ini? Sebentar Bapak, nanti kita kasih porsi yang masing-masing. Kita dulu, kasih porsi yang pembahasannya masing-masing. ini kan tentang pendidikan. Kita uraikan satu persatu Bapak. Saya jangan dulu. Ini malah buang-buang waktu. Saya mau cerita tentang Pak Hendro ini yang tuduhannya itu bukan saya membela. Jangan di kemana-mana kan bicara itu sesuai dengan konteksnya. Saat itu saya melaporkan, saya Al-Haidar melaporkan Pak Hendro Priyono karena melakukan tindakan pengancaman kepada kami para ilmuwan, para akademisi. Saya terlepas nggak tahu itu ancaman apa. Nah, kalau tidak tahu dengarkan dulu. Maaf BP, maaf BP. Ancamannya dalam bentuk apa? Bayangin BP ya. Hendro Priyono atas nama presiden. Ya, ancamannya dia apa? pidato di komunitas Al-Zaitun. Ya. Itu ada videonya. Ya, apa ancamannya? Ancamannya untuk siapa? Itu ada orang-orang yang iri hati, orang-orang yang sakit hati yang menerbitkan bukunya buku iblis. Itu mereka-mereka itu yang mengatakan Al-Zaitun ABC itu adalah orang-orang iri hati akan saya hajar. Dan Hendro Priyono saat itu menyatakan buku yang kami terbitkan adalah buku iblis. Apa yang salah di situ? Kalau Pak Ya Hendro membela orang, gimana kok mereka ngancam kok akan saya gebuk. Kalau membela yang benar gimana? Ya nggak bisa. Orang pengancaman, menggebuk, menghajar. Selama saya masih berkuasa, saya akan hajar. Ya. Ini pidana. Oke, hubungannya dengan Panji Gumilang apa? Artinya dia bicara di forum Panji Gumilang. Dan hebatnya oleh Panji Gumilang, itu video disebarluaskan. Itu menunjukkan merasa punya backing. Kalau maaf ya, kalau Pak Muldoko saya pikir nggak ngerti apa-apa, Pak Wiranto juga. Tapi Pak Hendro Priyono jelas-jelas dalam forum mewakili presiden. Lah itu terdaftar apa nggak di Menteri Agama? Ada masalah apa nggak Az-Zaitun? Bukan. Lah enggak, saya mau tanya gimana pada sih tindakan pengancaman ini? Kalau sesuatu sudah dikasih izin oleh negara, ada orang mengganggu, salah apa nggak kalau disikapin? Kami ini punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kami bikin buku hasil penelitian. Lalu buku itu dibilang buku iblis. Saya mau tanya, itu Az-Zaitun pada saat itu sudah diresmikan oleh Depak? Lu nggak ada urusan. Buku yang kami bukunya apa, Juli? Bahkan bukan buku ini ya. Bahkan buku yang kami tulis itu saat itu kan juga merujuk hasil daripada penelitian Kementerian Agama. Saat itu Pak Profesor Said Agil Al-Munawar. Soal apa buku itu, Bang? Iya. Soal apa? Soal mengkritisi tentang Az-Zaitun bahwasanya terbukti ya ada hubungan sumber daya manusia yang ada di Az-Zaitun itu berasal dari teritorial NII. Dana untuk pembangunan Az-Zaitun itu berasal dari hasil ya eksploitasi yang ada di
umat di NII. Pembuktiannya itu kita ke Pak Abdul Hoyer, kita tarik ke perkara hari ini. Semua Habib dari ditahan dulu, Habibie, Habib Zain. Presiden, Menteri Kita Agama tahan harus dulu. masalah. Pak Habib Zain, Mereka karena nggak kasusnya ngerti. terlalu berlarut, Bapak. Ya. Kami Itu ingin tahu temuan. apakah ini ujungnya ada Ganti- tersangka atau ganti- tidak. Itu Pak Taufik. temuan Kementerian Agama loh, resmi. Ya. Baik, Oke, jadi kita penistaan masih agama sebagai membahas pintu masuk mengenai ya, Pak kasus Taufik. yang berlangsung, penistaan agama.